Hai everyone, guys. Tradisi di Nepal yang memuja anak perempuan sebagai reinkarnasi dari Dewi Pelindung. Dahulu masyarakat Nepal percaya bahwa kehidupan mereka dilindungi, dijaga oleh Dewi yang bernama Dewi Taleju. Dewi Taleju ini kemudian bereinkarnasi dalam sosok seorang anak perempuan yang belum mengalami masa pubertas, yang dijuluki Kumari. Sebutan Kumari berasal dari bahasa Sanskerta yang digunakan masyarakat adat Newar di Kathmandu Valley, yang berarti putri. Tradisi memilih dan memuja Dewi Kumari berawal dari abad 12 sampai abad ke-17 sebelum Masehi oleh Raja Jayaprakas Malla yang memimpin dinasti Malla. Di bawah masa pemerintahan dinasti Malla, setiap kota yang berada di Kathmandu Valley, Nepal akan memiliki seorang anak Kumari. Selama berabad-abad masyarakat Nepal di Kathmandu memuja anak perempuan yang menjadi sosok Kumari. Dulunya Kumari dipilih oleh ratu yang memerintah, namun saat ini wewenang dalam pemilihan Kumari diberikan kepada kepala pendeta. कुमारी सुयाट उत्पत्ति नाटल्ला रामला ठुवा चाहिँ रोग दुःख त हर्निया कर्नामे त चाहिँ रोग लंको जुया कर्नामे त जुनफुम नवनवट याटो अनुसार बन्नदत बजाचार्य सन्तानते बजाचार्य कन्या. Kumari digambarkan sebagai sosok perempuan yang memiliki 3 mata di sisi kiri dan kanan, dan satunya lagi berada di tengah keningnya. Anak-anak perempuan yang menjadi Kumari umumnya berusia mulai dari 2 tahun yang nantinya akan berhenti begitu mengalami menstruasi. Ketika para Kumari mengalami pubertas, maka para pendeta harus menggantinya dengan anak perempuan yang lain. Masyarakat Nepal juga percaya bahwa kesucian dan kemurnian Kumari akan langsung berakhir begitu ia mengalami pendarahan pertama, karena Dewi Taleju meninggalkan tubuh Kumari di hari menstruasi pertamanya, dan Kumari pun akan berubah kembali menjadi manusia biasa. I'm Sumika Bhattacharya. I'm former Kumari of Patan. Maybe around 11 years old, I had my first period, all the world turning upside down for me. It was a bit a sad moment for whole family and for me as well. So after that, like, life has to continue. So no more pujas, no more visitors, no more like going on out to festival. Then life just went in a slow pace. Cara pemilihannya pun sangat unik. Anak-anak perempuan yang masih balita dikumpulkan dalam sebuah kamar yang gelap dan disuruh untuk berdoa. Kemudian para pendeta akan mencari pertanda yang disebut sebagai Bhakti Laksanas atau 39 ciri kesempurnaan fisik. Beberapa ciri yang dicari dari anak-anak perempuan yang menjadi calon Kumari adalah paha yang seperti paha rusa, dada membidang layaknya singa, dan bulu mata seperti yang dimiliki oleh sapi. Selain itu, Kumari yang terpilih biasanya tidak memiliki noda atau bekas luka dalam tubuh mereka untuk menjaga kesucian dan kemurnian anak-anak yang menjadi titisan Sang Dewi yang hidup. Kaki Kumari pun tidak diperbolehkan untuk menyentuh tanah meskipun cuma sebentar, dan juga tidak diperbolehkan untuk berbicara kepada orang lain, apalagi orang asing. Ia hanya diperbolehkan berbicara dengan keluarga intinya saja. कहीं बाहिर जानु पनि भन्दैन, सधैँ भित्रै बस्नुहुन्छ. अब त्यही हो, बस्नुहुन्छ कि अब हामी यहाँ र हाम्रो परिवारसँग कुरा गर्न मिल्छ, हाम्रो परिवारसँग मात्रै. अब sebagai seorang Kumari, anak-anak perempuan tersebut tidak diperbolehkan untuk meninggalkan singgasananya. Mereka harus selalu berada di tempat duduknya ketika orang-orang datang untuk berdoa dan beribadah, yang rasanya seperti berdiam diri menjadi patung. Tidak boleh kemana-mana dan hanya menetap di kursi tempat duduknya saja. Satu-satunya kesempatan Kumari untuk keluar dari kuilnya adalah ketika penduduk Nepal merayakan festival keagamaan. Karena pada saat festival keagamaan, Kumari bertugas untuk mengawasi jalannya acara. Salah satu acara festival ternama di Nepal yang bisa kamu datangi adalah Boto Jatra, yaitu puncak dari festival yang telah berlangsung selama sebulan penuh, yang berguna untuk meminta hujan dan belas kasih dari Tuhan. Festival ini juga menjadi salah satu kesempatanmu untuk melihat langsung Kumari. Kumari
akan datang dengan menggunakan kereta kencana yang berbentuk seperti tandu berwarna emas. Tandu itu dibawa oleh beberapa pria dewasa sambil diarak menuju venue tempat festival berlangsung. Di dalam tandu, Kumari duduk sambil mengamati kerumunan penduduk yang berkumpul dan menikmati seluruh rangkaian festival. Para pengunjung yang datang biasanya juga akan menyempatkan diri untuk berdoa bersama dengan anak-anak mereka sembari meminta berkat dari Kumari. Bahkan tak jarang juga pemimpin-pemimpin dari berbagai negara juga datang beribadah dan memujanya untuk meminta restu saat hendak membuat peraturan baru di negara asalnya. Meski menjadi tradisi turun-temurun yang bukan hanya dipercaya, tetapi juga dijaga keberadaannya oleh setiap kelompok masyarakat Nepal. Ternyata tradisi Kumari mendapat tentangan negatif dari aktivis perempuan dan anak-anak. Para aktivis menyayangkan masa kanak-kanak yang tidak bisa dinikmati oleh anak-anak perempuan yang menjadi Kumari, dikarenakan waktu mereka hanya dipakai untuk duduk dan memberkati orang-orang. Sementara mereka tidak bisa bermain dengan anak-anak seusianya, berkomunikasi dengan orang lain, dan mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan usianya. Tak jarang juga ada Kumari yang merasakan kesulitan saat posisi mereka mesti diganti dengan Kumari yang lain, yang dimana mereka tidak lagi mendapat perhatian khusus dari masyarakat. I become happy that I came back to my own house, and I have said that I left the Kumari house. So in that time there is mixed feeling. During the Kumari life, I get normally whatever I like, but after retirement in normal life, I struggle myself to get something. It's difficult for me to cross the road and walking the busy road like so many cars and buses. I little bit afraid to cross the road. I become little bit shy to talk with the other people like that, mostly to talk with the guy like that. Meskipun zaman saat ini sudah semakin maju dengan segala kecanggihan teknologi yang ada, kepercayaan yang berkembang di zaman kuno ternyata masih ada hingga sekarang. Percaya nggak percaya, hal itu nyata adanya. Padahal jika dikaji ke sejarahnya, kepercayaan tersebut sudah berusia sangat tua. Ibarat kata sudah termakan oleh zaman, tapi masih juga dipercaya dan dilakukan. Salah satunya adalah menjadi seseorang sebagai Tuhan. Orang-orang yang dianggap berbeda dan punya sedikit kelebihan, otomatis akan dianggap Tuhan oleh para penganut kepercayaan tersebut. Oke, sekian sharing gua hari ini. Like videonya jika kalian suka dan boleh dislike jika kalian tidak menyukainya. Gua Funky Su, see you in the next video. Bye.